Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadat pagi, marilah kita mendoakan doa pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu. Agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdiri membuka puji syukur 460. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, betapa dari jauh kunjungan-Mu. Dari surga tinggi di Kau datang bagiku, walaupun sekarang tak tampak wujud-Mu, ya Tuhanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, segenap keluarga, umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita merayakan hari Rabu sesudah penampakan, dan lewat sabda Allah yang akan kita dengarkan bersama, kita kembali diajak untuk sungguh-sungguh hidup dalam cinta kasih, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan atas dasar kasih itulah juga kita
diajak untuk tidak ragu, tidak takut menjalankan tugas dan pelayanan-pelayanan kita masing-masing, meskipun harus berhadapan dengan berbagai macam tantangan. Dan lewat Ekaristi Kudus ini kita juga ingin menyatukan syukur kita atas ulang tahun perkawinan yang ke-21 Pasutri Raymond Sasingen dan Jeanne Erlina Rosal. Semoga Pasutri ini dalam kehidupan rumah tangga selanjutnya sungguh senantiasa tetap saling mengasihi dan sungguh mewujudkan cinta kasih itu dalam seluruh kehidupan, dalam keluarga, dalam pekerjaan dan pelayanan-pelayanannya. Karena itu agar layak pantas perayaan ini, mari di hadapan Allah kita sadari salah dosa kita, kita akui dan memohon rahmat pengampunan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kedamaian, jauhkanlah kiranya rasa takut dari hati kami, dan tanamkanlah sikap kesediaan menaruh cinta kasih kepada sesama, sehingga dengan demikian kami dapat memasuki kedamaian yang dibawa oleh Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yakni kalau kita mempunyai keberanian yang penuh iman pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan.
syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refrein. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Ya Allah, berikanlah hukuman-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Refrein. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya. Segala bangsa menjadi hambanya. Refrein. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Kristus yang diwartakan kepada para bangsa. Terpujilah Engkau Kristus yang diimani oleh seluruh dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika melihat betapa payahnya para murid mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air. Dan ia hendak melewati mereka. Ketika melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihatnya dan sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan,
Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes telah menggambarkan kepada kita bagaimana kita harus berlaku satu sama lain. Penulis surat dalam surat Rasul Yohanes ini mengingatkan kita bahwa jika kita saling mengasihi, maka Allah akan tetap di dalam kita. Karena Allah adalah kasih. Dan kalau kita sungguh berada di dalam kasih, maka Ia akan tetap berada dalam kita dan kita berada di dalam Dia. Dan ini kita harus yakini dan kita hidupi dalam seluruh kehidupan keseharian kita. Dan itulah pula yang diajarkan oleh Yesus kepada para murid-Nya yang kita dengarkan di dalam bacaan Injil hari ini, di mana peristiwa ini terjadi setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Dalam peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, sungguh menunjukkan bagaimana Allah mengasihi umat-Nya. Dan karena itu umat Allah juga hendaknya sungguh-sungguh dapat dengan sepenuh hati mengasihi Allah. Dan setelah dikatakan dikisahkan dalam Injil hari ini, setelah atau sesudah Yesus dan murid-murid-Nya itu memberi makan 5.000 orang, lalu Yesus memerintahkan murid-murid-Nya untuk pergi naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betsaida. Yesus ingin mengajarkan kepada murid-murid-Nya untuk segera pergi, meninggalkan begitu banyak orang yang bisa saja masih mengharapkan mereka tinggal di situ karena mereka telah dikenyangkan dengan roti dan ikan. Tetapi Yesus tidak mau lama tinggal di situ dan memerintahkan murid-murid-Nya untuk pergi lebih dahulu, dan sementara Yesus sendiri pergi ke bukit dan berdoa. Dan peristiwa yang terjadi kemudian adalah bahwa dikatakan para murid berhadapan dengan gelombang karena angin sakal, lalu mereka begitu payah untuk dapat mendayung perahu mereka. Dan ketika Yesus datang berjalan di atas air, lalu mereka sungguh ketakutan dan mereka berteriak-teriak. Yesus menenangkan mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dan Yesus pun naik ke perahu dan angin sakal itu redah. Ingin semakin menunjukkan kepada para murid bahwa para murid harus percaya. Mereka baru saja mengalami peristiwa di mana Yesus menggandakan roti dan memberi makan 5.000 orang. Dan kemudian Yesus berjalan di atas air. Tentu ingin memberi pelajaran kepada para murid juga bahwa mereka harus percaya dengan sepenuh hati. Jangan mereka tetap degil hatinya.
Demikian pula tentu kita lewat sabda ini diajarkan agar kita sungguh menaruh cinta kasih dalam kehidupan kita kepada sesama sebagai bukti bahwa kita sungguh mencintai Allah. Dan kita sungguh harus percaya akan karya-karya Allah yang telah Ia tunjukkan di dalam diri Yesus Kristus Putranya, dan seterusnya kita menjadi saksi dan sekaligus pelaku dari peristiwa-peristiwa itu dalam kehidupan kita untuk mewujud nyatakan bahwa kita sungguh mencintai dan mau tinggal di dalam kasih Allah. Semoga sabda ini memberikan peneguhan iman bagi kita agar kita dapat menjalani kehidupan kita selanjutnya meskipun harus berhadapan dengan berbagai macam tantangan, tetapi kita tidak takut, kita tidak gentar, kita tetap hidup dalam kasih kepada Allah dan kepada sesama, dan dengan demikian Allah akan tetap bersama dengan kita. Kita persembahkan harapan kita ini dalam persembahan kudus lewat liturgi Ekaristi. Merabakti 246. Kami datang padamu dengan bulat hati dan niat yang murni. Pandang Tuhan segala daya karsa kami yang kami pasrahkan. Bukan harta yang mewah dan bukan kata terangkai indah. Kami persembahkan dengan tulus hati kepadamu Tuhan. Tuhan dampingi kami serta tuntunlah niat umat-Mu. Bapa terimalah serta jadikanlah pujian bagi-Mu. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan Allah kami, Engkaulah sumber damai dan bakti yang ikhlas. Sudilah menolong kami agar dengan persembahan ini kami menghormati Engkau dengan pantas. Semoga dengan menerima sakramen ini kami semua rukun bersatu padu. Kami persembahkan pula syukur kami bersama dengan Pasutri Raymond Sasingen dan Jeanne Erlina Rosal yang pada hari ini merayakan ulang tahun perkawinannya yang ke-21. Engkau telah menuntun mereka dengan penuh kasih. Semoga dalam kehidupan keluarga selanjutnya Engkau tetap tuntun mereka dalam kasih yang sama, agar mereka semakin mengalami kasih-Mu dalam kehidupan keluarga mereka. Berkati segala rencana pekerjaan dan usaha-usaha mereka, agar semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu dan juga mendatangkan sukacita hidup bagi keluarga ini. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab hari ini Engkau menyingkap misteri penyelamatan kami yang tak terperikan. Hari ini Engkau menampakkan cahaya para bangsa, yakni Yesus Kristus Putra-Mu sendiri. Dalam Dia, Engkau memulihkan keadaan kami. Dengan tampil sebagai manusia yang akan mati seperti kami, Ia meresapi kami dengan daya hidup ilahi yang tak dapat mati. Maka dari itu,
bersama para malaikat dan malaikat agung, dan bersama dengan segala penghuni surga, kami mengumandangkan nada kemuliaan bagi-Mu sambil berseru, Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram
sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah kita mendoakan doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Marilah kita mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya.
Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang kuasa dan kekal, asal Engkau mendampingi kami, kami tak akan merasa takut. Kami mohon semoga kami dengan penuh perhatian mendengarkan suara sabda-Mu yang Kau berikan dalam diri Yesus Putra-Mu demi kebahagiaan kami. Dan tuntun pula Pasutri Raymond Sasingen dan Jeane Erlina Rosal yang telah Engkau tuntun dalam hidup perkawinan mereka hingga pada usia yang ke-21 ini. Semoga mereka tetap Kau tuntun dengan penuh kasih, agar mereka semakin saling mengasihi dalam kehidupan keluarga dan memberkati mereka di dalam segala usaha-usaha mereka, sehingga semakin menggembirakan dan membahagiakan mereka. Karena Engkaulah Allah kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Turunlah berkat Allah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana pekerjaan, usaha dan pelayanan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita tetap hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Amin. Puji syukur 672. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya bergaung di seluruh dunia. Soraklah, haleluya, haleluya.